Guru bergerak inspirasi setiap hari, melangkah berani takkan pernah henti, menerangi jalan penuh arti, menjadi pahlawan sejati. Anak-anak penuh mimpi di mata, dengan semangatku membara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Azza? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah Bu Indah sehat ya. Alhamdulillah Harus sehat. tetap semangat. Insyaallah. Jik. Bu Azza nyuwun ngapunten sebelumnya. Kami dari calon guru penggerak angkatan 11 di sini ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Tetapi nyuwun tolong Bu Azza, barangkali Bu Azza bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama sama asal instansinya dari mana. Terima kasih Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Siti Roazah SPD, Kepala Sekolah UPT SDN 14 Gresik. Jalan Era Kartini nomor 294 Gresik. Matur sembah nuwun, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu diskusi kita hari ini mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Tentunya sebagai seorang kepala sekolah di sekolah ini, Bu Azza itu sering sekali harus mengambil keputusan yang terkadang dikaitkan dengan kondisinya itu sangat dilematis dan sangat membingungkan, ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai pengambilan keputusan tersebut, Bu Azza. Nah, bagaimana kira-kira jenengan saat menghadapi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah bujukan moral itu? Cara mengidentifikasinya seperti apa? Apakah ada kasus yang dilema etika atau bujukan moral di sekolah ini? Terima kasih Bu Ida. Untuk kasus di UPT SDN 14 ini yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun ini, yaitu dilema etika. Ya. Dilema etika, di mana saat itu ada siswa kelas 6 yang 1 bulan itu mau ujian, tapi anak tersebut yang dulunya sangat rajin dan anaknya juga sangat pede, ini dalam kurun waktu 1 minggu 2 minggu ini kok tidak masuk tanpa ada keterangan. Kemudian kami dari pihak sekolah segera home visit ke rumahnya, kemudian wali kelas dengan saya untuk mengetahui keberadaan anak tersebut, apakah memang tidak masuk itu ada di rumah atau kemana. Ternyata anak tersebut di rumah dan anak tersebut tidur dengan tidak sesuai dengan waktunya. Saya identifikasi lagi, ternyata dalam waktu beberapa hari ini anaknya terlihat kurang kasih sayang, karena memang di 1 tahun terakhir bapaknya meninggal dunia dan ibunya bekerja di luar kota, sehingga 1 minggu sekali anak tersebut bisa ketemu ibunya. Jadi kasih sayangnya kurang, kemudian ininya akhirnya tidak fokus mungkin dalam belajar, seperti itu. Berarti ini masalahnya anak ini sudah kelas 6 tetapi 1 bulan itu tidak masuk sama sekali, padahal sudah mau kelulusan, harusnya ikut ujian. Berarti nggak ikut ujian nih Bu Azza anaknya? Alhamdulillah tetap ikut ujian. Jadi pada saat itu kami mendatangi orang tuanya, kemudian juga sharing dengan Bapak Kepala Kabid Teknik, kemudian ada juga kita wali murid yang memang mengetahui kesehariannya SC. Akhirnya kita sepakat untuk ujiannya di rumah dengan didampingi wali kelas. Jadi setelah anak ujian baru ujiannya tapi di rumah. Alhamdulillah bisa terselesaikan didampingi oleh wali kelasnya. Jadi alhamdulillah anak tersebut tetap bisa mengikuti ujian dan akhirnya juga bisa kita lulus. Ya. Untuk caranya sendiri bagaimana Bu Azza mengidentifikasi bahwasanya kasus Ezi ini merupakan kasus dilema etika? Ya.
itu bagaimana caranya Ya. Bu Azhar? Jadi untuk kasus Ezi ini sebetulnya kalau kita istilahnya kita hanya mementingkan anak wajib mengikuti ujian di sekolah dan tidak boleh di rumah. Kita istilahnya kita kasihan juga dengan anaknya karena pada saat itu kita belum mengetahui masalahnya yang dihadapi anak. Setelah kita mengidentifikasi, kemudian segera menghubungi orang tua, kemudian ada wali murid yang memang mengetahui masalah ESI seperti itu, tetangganya ya, itu maka dengan istilahnya dilema etika itu ada kebajikan universal yang sama-sama benar. Jadi kita tidak boleh istilahnya egois, sekolah ya harus tetap meluluskan anak tersebut ya, walaupun bertentangan ya, tapi karena kita sudah berkomunikasi dengan Bapak Kabit tadi, kemudian komite dan kita rapatkan di sekolah, maka tetap kita luluskan dengan syarat tetap mengikuti ujian walaupun di rumah. Pertanyaan selanjutnya yang kedua yaitu bagaimana Bu Aza menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar. Jadi jenengan menjalankan pengambilan keputusan itu seperti apa, seperti pada kasus Ezi ini? Iya, terima kasih Bu Indah. Jadi untuk kasus Ezi ini dalam pengambilan keputusan harus didasari oleh nilai kebajikan universal yang dijunjung tinggi oleh sekolah ya. Kemudian juga kita harus mengidentifikasi nilai kebajikan ya yang relevan dengan dilema etika yang dihadapi ya, misalnya keadilan, kejujuran, rasa hormat dan tanggung jawab ya. Baik, di sini berarti untuk pengambilan keputusan EZI ini tetap jenengan harus berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Ya, Jadi identifikasi lagi masalahnya, kemudian dikaitkan dengan nilai kebajikannya itu yang mana. Baik Bu Azza, selanjutnya langkah-langkah prosedur apakah yang biasanya Anda lakukan selama ini Bu Azza untuk mengambil keputusan? Iya. Jadi langkah-langkah untuk mengambil keputusan yang pertama yaitu identifikasi dilema etika. Jadi mengidentifikasi dilema etika yaitu harus mengenali situasi yang dihadapi sebagai dilema etika, yang ini berarti terdapat dua nilai kebajikan yang sama-sama benar tetapi saling bertentangan. Kemudian juga menganalisis situasi dan identifikasi nilai-nilai yang bertentangan, misalnya kejujuran versus kesetiaan, keadilan versus kasih sayang. Dan menentukan siapa yang menghadapi dilema dan apa konsekuensi dari setiap pilihan. Baik, jadi di sini yang pertama itu harus diidentifikasi dilema etikanya apa, kemudian kita identifikasi lagi nilai-nilai kebajikannya dan menentukan siapa saja yang terlibat dan konsekuensinya apa atas pengambilan keputusan tersebut. Matur nuwun, kira-kira hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus seperti itu, Bu Azza? Jadi untuk menghadapi kasus dilema etika dalam pengambilan keputusan, yaitu dengan memahami konsep dilema etika itu sendiri, kemudian menerapkan prinsip pengambilan keputusan, ya, kemudian 3 prinsip utama: bertindak untuk kebaikan orang banyak, menjunjung nilai-nilai pribadi, dan melakukan apa yang diharapkan orang lain, dan lakukanlah kepada diri sendiri dapat menjadi panduan yang kuat. Kemudian refleksi diri untuk mengenali prinsip yang paling dominan dalam diri Anda dan membantu Anda memahami bagaimana prinsip tersebut mewarnai keputusan. Jadi di sini hal yang jenengan anggap efektif itu ada 3, Yang pertama yaitu harus memahami konsep dilema etika, kemudian memahami prinsip pengambilan keputusan, dan yang terakhir keputusan itu harus direfleksikan. Baik, ketika ada hal yang jenengan anggap efektif, tentunya selama ini juga ada tantangan. Nah, kira-kira apa nih tantangan jenengan dalam pengambilan keputusan tersebut yang berkaitan dengan dilema etika? Jadi tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika yaitu tekanan waktu dan urgensi. 1. Kemudian
kompleksitas informasi dan perspektif. Itu yang kedua. Dan ketiga, konflik nilai dan prinsip. Nah, kemudian keterbatasan sumber daya maksud saya ya, dan ketidakpastian dan resiko, faktor emosional, serta kurangnya pengalaman dan pelatihan. Tantangannya cukup banyak nih tantangannya. Ya, banyak sekali. Iya, betul. Di sini ketika jenengan menghadapi kasus dilema etika, apakah jenengan langsung menyelesaikannya di tempat ataukah jenengan punya jadwal untuk penyelesaian kasusnya? Kalau memang ada jadwalnya, bagaimana prosedurnya Bu Aza? Jadi untuk penyelesaian kasus dilema etika ini ya, kita ada identifikasi kasus. Ya, identifikasi kasus berarti kita juga menyempatkan waktu kita untuk mengidentifikasi ya, mengenali dan memahami kasus yang terjadi sebagai dilema etika di mana terdapat dua nilai kebajikan yang sama-sama benar namun bertentangan. Yang kedua kemudian pengumpulan informasi ya, yang lengkap, akurat dari berbagai pihak terkait untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kasus tersebut. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi dengan menggunakan kerangka kerja pengambilan keputusan yang telah dijelaskan di sumber untuk menganalisis kasus, menguji pilihan, dan mengevaluasi keputusan. Kemudian keterlibatan pihak terkait ya, dalam hal ini yaitu komite sekolah, yang wali murid, yang lain, dan dari dinas yaitu Bapak Kabid dan Bapak Sunika. Berarti di sini Pak, dalam pengambilan keputusan dilema etika yang berkaitan dengan EZI tadi, jangan juga berkonsultasi dengan kepala dinas, kemudian dengan komite, juga dengan orang tuanya dan juga dengan guru-guru di sekolah, melibatkan semua pihak. Baik, ketika dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu Bu Aza, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu jenengan dalam pengambilan keputusan? Ya. Jadi faktor yang mempermudah pengambilan keputusan dalam dilema etika yaitu pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai kebajikan, ya, refleksi diri yang konsisten untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang kita junjung tinggi dan bagaimana nilai tersebut mempengaruhi cara kita memandang suatu situasi, akan membantu mengambil keputusan yang selaras dengan prinsip kita. Dan dalam hal ini memang yang membantu terutama kemarin yang akhirnya kita bisa mengidentifikasi lebih jauh, yaitu ini ada wali murid yang memang pernah saudaranya mengalami seperti itu. Jadi peristiwanya hampir sama. Ya, saat itulah kita akhirnya bisa sharing dengan wali murid yang lain sehingga masalahnya ESI segera dapat kita tangani secepatnya. Jadi di sini ada yang membantu wali murid sehingga masalah ESI ini tetap dapat teratasi. Akhirnya bisa lulus, ya. Sering nggak masuk, tapi karena tetap bisa melaksanakan ujian walaupun di rumah. Jadi ESI-nya ini alhamdulillah sekarang juga bisa bersekolah di SMP negeri yang dia inginkan. Ini untuk yang terakhir Bu Aza, dari semua hal yang sudah jenengan sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat jenengan petik dari pengalaman jenengan ketika menghadapi kasus dilema etika? Ya. Jadi pembelajaran dan pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika itu pentingnya yaitu kerangka kerja pengambilan keputusan yang terstruktur. Jadi sumber menekankan penggunaan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dalam menghadapi dilema etika. Ya, langkah-langkah inilah yang dapat membantu kita menganalisis situasi secara sistematis, ya. Kemudian mempertimbangkan nilai-nilai yang bertentangan, menguji pilihan dan mengevaluasi keputusan yang diambil. Ya. Juga melibatkan berbagai perspektif, ya, dan kesadaran akan nilai pribadi dan dampak keputusan. Itu
pembelajaran yang dapat kita petik dari pengalaman mengambil keputusan dari Pak Etika. Tentunya semua itu harus dievaluasi di Iya, Azza, biar nanti harus bisa ada ke depannya evaluasi. bisa lebih baik lagi. Iya, iya. Jadi, matur sembah nuwun Bu Azza atas Ya. waktunya, Ya, sama-sama, ngapunten Bu sudah Ida. mengganggu. Ya, Jadi, sama-sama. saya doakan semoga Bu Azza sukses selalu Iya. dan selalu bisa mengambil keputusan dengan mudah dan istilahnya gitu yang bermanfaat untuk orang banyak lah istilahnya. Amin, amin. Oke, matur Sama-sama Bu Ida, sukses selalu untuk calon guru penggerak dan nantinya bisa lulus dengan nilai yang sangat bagus. Amin, amin. Ya Mohon Rabbal pamit dulu, Alamin. Bu Azza. Iya, Matur Bu nuwun Ida. deh. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak inspirasi setiap hari, melangkah berani